Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Ibu Muzaidatul Habibah selaku dosen dasar-dasar akuntansi serta teman-teman yang saya banggakan. Di sini kami dari kelompok 6 akan menjelaskan video tentang laporan keuangan. Sebelum itu saya akan memperkenalkan anggota kelompok kami yang beranggotakan 3. Yang pertama, saya sendiri Muhammad Aslam Hikmawan selaku moderator serta penyaji pertama. Yang kedua, Siti Azkiyatul Mufidah selaku penyaji kedua. Yang ketiga, Fahrida Latifatunisa selaku penyaji ketiga. Langsung saja kita masuk ke materi pertama, yaitu neraca lajur. Neraca lajur merupakan sebuah kertas kerja maupun worksheet yang berisi semua data tentang akuntansi dan biasa digunakan untuk memudahkan ketika hendak membuat laporan keuangan. Meskipun kertas kerja tersebut bukan merupakan laporan keuangan, namun kehadiran dari neraca ini akan sangat berguna untuk memudahkan pembuatan laporan. Neraca lajur atau worksheet ini juga menjadi suatu landasan yang digunakan untuk memeriksa dengan sebuah rekening buku besar yang telah disesuaikan. Tidak hanya disesuaikan saja, adanya keseimbangan dan juga disusun berdasarkan rekening dalam melakukan laporan keuangan. Selanjutnya yaitu tujuan neraca lajur. Yang pertama, memudahkan penyusunan laporan keuangan. Yang kedua, sarana menggolongkan dan meringkas neraca saldo. Yang ketiga, meminimalisir kesalahan. Yang keempat, memperkirakan hal yang mungkin akan terjadi. Selanjutnya yaitu fungsi neraca lajur. Yang pertama, digunakan untuk meringkas data. Kedua, mengevaluasi transaksi. Ketiga, sarana menyusun laporan. Keempat, prosedur perusahaan yang kredibel. Yang kelima, melihat kegiatan harian perusahaan. Materi yang selanjutnya yaitu cara membuat neraca lajur. Cara membuat format neraca lajur yaitu pertama, nomor akun. Kedua, nama akun. Ketiga, neraca saldo. Kelima, jurnal penyesuaian. Keenam, neraca saldo setelah penyesuaian. Ketujuh, neraca. Dan ke-8 yaitu laba. Materi selanjutnya yaitu laporan laba rugi. Laporan laba rugi adalah laporan finansial perusahaan yang dibuat oleh bidang keuangan tertentu. Isi dari laporan ini ialah data-data pendapatan sekaligus beban yang ditanggung oleh perusahaan. Biasanya laporan ini dibuat untuk menjelaskan kondisi keuangan perusahaan pada periode tertentu. Maka dari itu, sebagian besar laporan dikerjakan pada akhir tahun atau akhir bulan, sesuai ketentuan di perusahaan tersebut. Materi selanjutnya yaitu laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal atau ekuitas adalah salah satu jenis laporan keuangan. Tujuan pembuatannya adalah agar perusahaan dapat menggambarkan peningkatan maupun penurunan dari aktiva bersih atau kekayaan dalam periode tertentu dengan prinsip pengukuran tertentu untuk dianut. Materi selanjutnya yaitu neraca. Laporan neraca adalah arsip yang harus terus diperbarui. Pasalnya, dokumen ini bermanfaat untuk mengetahui kondisi finansial perusahaan. Jika tidak ada laporan neraca, bisa dipastikan pencatatan keuangan tidak rapi, bahkan untung, rugi, debit, dan kredit tidak bisa ditentukan dengan pasti.
Sekian, terima kasih. Materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Waktu dan tempat saya persilahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Siti Azkiatul Mufidah, NIM 70. Di sini saya akan membahas mengenai bagaimana cara membuat neraca lajur. Di sini saya menggunakan neraca lajur dengan 10 kolom. Yang pertama kali dibuat adalah neraca saldo. Dapat dilihat dari soal yang telah disediakan dari akun kas hingga akun beban air, dan jumlah keduanya dimasukkan ke dalam neraca saldo. Untuk kolom berikutnya adalah penyesuaian. Ini dapat dilihat dari soal tambahan. Yang pertama, premi asuransi yang tersisa pada bulan Desember 2019 sebesar 2.400.000. Maka dapat ditulis di penyesuaian sebesar 1.200.000 bagian kredit asuransi dibayar di muka, karena 3.600.000 dikurangi dengan 2.400.000, maka hasilnya adalah 1.200.000. Sedangkan bagian debit kita tulis di beban asuransi sebesar 1.200.000. Soal kedua, sewa kios dibayar pada bulan September untuk masa 1 tahun. Maka yang digunakan adalah bulan September, Oktober, November, dan Desember. Dilihat, sewa dibayar di muka sebesar 12 juta dibagi dengan 12 bulan, maka 1 bulannya adalah 1 juta. Dikali dengan 4 bulan, maka 1 juta dikali 4 juta. Kita tulis di bagian kredit, sewa dibayar di muka, dan debit kita tulis di beban sewa sebesar 4 juta. Soal selanjutnya, peralatan cuci motor disusutkan dengan metode garis lurus selama 5 tahun yang dibeli pada Januari 2019. Peralatan cuci motor sebesar 25 juta disusutkan selama 5 tahun, maka artinya 25 juta dibagi dengan 5 tahun. Hasilnya adalah 5 juta. 5 juta ditulis di akumulasi penyusutan peralatan bagian kredit, sedangkan bagian debit ditulis di beban penyusutan peralatan. Selanjutnya, beban gaji pegawai yang belum dibayar sebesar 500.000 dapat ditulis di bagian kredit utang gaji sebesar 500.000, sedangkan bagian debit ditulis di beban gaji sebesar 500.000. Dan yang terakhir, sisa perlengkapan di akhir tahun sebesar 200.000 dapat ditulis di bagian perlengkapan sebesar 400.000, karena 600.000 dikurangi 200.000, maka hasilnya adalah 400.000 di bagian kredit perlengkapan, sedangkan di bagian debit kita tulis di beban perlengkapan. Keduanya harus dijumlahkan sehingga menghasilkan jumlah yang sama. Dengan diketahuinya neraca saldo dan ayat jurnal penyesuaian, maka kita dapat menuliskan neraca saldo disempurnakan. Untuk akun kas dan piutang usaha tidak ada penyesuaian, maka langsung kita tulis di NS disempurnakan sesuai dengan debit kreditnya. Akun sewa dibayar di muka di neraca saldo 12 juta, di penyesuaian 4 juta bagian kredit, sehingga 12 juta dikurangi dengan 4 juta, maka hasilnya 8 juta di bagian debit. Untuk akun asuransi dibayar di muka, bagian debit 3.600.000, sedangkan di penyesuaian bagian kredit 1.200.000. Maka kita dapat mengurangi 3.600.000 dikurangi 1.200.000, hasilnya 2.400.000 di bagian debit. Perlengkapan 600.000 bagian debit, sedangkan penyesuaian 400.000 bagian kredit, maka 600 dikurangi 400, hasilnya 200.000 bagian debit. Untuk peralatan cuci motor, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, serta priv, dan pendapatan jasa tidak ada penyesuaian,
maka dapat kita tulis di neraca saldo disempurnakan sesuai dengan kredit debitnya. Untuk akun beban gaji, 4 juta bagian debit, sedangkan penyesuaian 500.000 di bagian debit juga, maka kita dapat menjumlahkan 4 juta ditambah dengan 500.000 dan kita tulis 4.500.000 di bagian debit. Untuk akun beban listrik hingga beban air, tidak adanya penyesuaian, maka langsung kita tulis di neraca saldo disempurnakan, di bagiannya masing-masing. Untuk beban asuransi hingga utang gaji, kita dapat menulis secara langsung di neraca saldo disempurnakan berdasarkan debit kreditnya. Hasil keduanya harus sama. Untuk selanjutnya adalah laporan laba rugi dan neraca. Untuk laporan laba rugi diisi oleh akun-akun nominal atau akun-akun yang sifatnya sementara. Biasanya diisi oleh akun-akun beban, pendapatan, dan akun-akun yang memengaruhi laba rugi. Sedangkan pada neraca diisi oleh akun-akun real yang berupa harta atau aktiva, hutang, dan modal. Untuk akun kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, perlengkapan, peralatan cuci motor, utang usaha, pendapatan diterima di muka, modal, priv, semuanya dimasukkan di neraca karena merupakan akun real. Dimasukkan di neraca sesuai dengan debit serta kreditnya masing-masing. Untuk akun pendapatan jasa, ditaruh di laporan laba rugi, karena pendapatan jasa berupa akun nominal. Untuk akun beban gaji hingga akumulasi penyusutan, dituliskan di laporan laba rugi, karena dari semuanya adalah akun-akun nominal. Dituliskan sesuai dengan debit dan kreditnya masing-masing. Untuk akun akumulasi penyusutan peralatan dituliskan di neraca karena merupakan akun real. Untuk beban perlengkapan ditulis di laporan laba rugi karena merupakan akun nominal 400.000 di bagian debit. Sedangkan utang gaji adalah akun real, maka dituliskan di bagian neraca 500.000 di bagian kredit. Untuk selanjutnya, kita akan menjumlahkan hasil dari laporan laba rugi serta neraca. Selisih yang didapat akan ditaruh di angka yang memiliki nominal paling kecil. Kita jumlahkan semua. Kita kurangkan. Hasil yang diperoleh dari selisih laporan laba rugi serta selisih dari neraca harus jumlahnya sama. Sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih. Selanjutnya, saya Fahrida Latifatunisa, NIM 76. Saya akan menjelaskan tentang laporan laba rugi dan neraca. Langsung saja, di sini laporan laba rugi yang dimasukkan itu pendapatan kreditnya pendapatan jasa, debitnya ini ada beban-beban. Cara menghitungnya itu dengan pendapatan jasa dihitung berapa, terus beban, lalu jumlah beban dikurangi pendapatan jasa, nanti hasilnya mendapatkan rugi. Setelah itu, setelah menghitung semuanya, modal awal dikurangi rugi sama price, hasilnya nanti akan menjadi modal akhir. Jadi modal akhirnya 41.120.
Setelah semuanya dihitung, nanti akan mengetahui aktiva dan pasifanya. Aktiva lancarnya di sini kas, piutang usaha, sewa dibayar di muka, asuransi dibayar di muka, dan perlengkapan. Jumlahnya 30.720.000 untuk aktiva tetapnya. Perlengkapan, akumulasi penyusutan perlengkapan. Jumlahnya 20 juta. Dan untuk pasifanya, utang usaha 2.500.000, pendapatan diterima di muka, utang gaji dan modal akhir. Jumlahnya 50.720.000. Oke, sekian pemaparan dari kami. Mohon maaf apabila masih banyak kekurangan, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.